Oke, kembali lagi di channel ini, channel infolink.id, channel yang membahas tentang Linux dan seputarnya. Mungkin video kali ini ya berbeda dengan video-video kemarin. Kemarin saya install Gentoo dan kemudian ya beberapa review tentang Gentoo sudah saya upload, silahkan ditonton. Kali ini saya ingin memberitakan sebuah berita yang cukup mengagetkan. Jadi ini baru saja saya baca ya untuk beritanya, dan bagi pengguna Windows, kabar buruk bagi pengguna Windows bahwa sekarang itu, bahwa Windows itu sudah tidak support lagi untuk Intel generasi ke-8, 9 dan 10. Kemudian AMD minimal itu berapa tadi saya lupa. Minimal AMD ini minimal ini Core i10 Gen 10 tidak bisa, Gen 10 ke bawah tidak bisa. Kemudian untuk yang AMD ini 8 Ryzen 800 series minimal untuk supportnya. Jadi bagi pengguna Windows dan laptop lama atau PC lama, ya jangan berharap bisa install Windows 11 karena sudah tidak didukung lagi minimal Windows Gen 10 ya, Gen 11 minimal. Jadi inilah ya kenapa ya sebenarnya gini teman-teman semua, kita itu sebenarnya dipaksa untuk update ke spek paling baru. Jadi kita dipaksa untuk selalu update mengikuti perkembangan daripada komputer itu sendiri. Tapi kalau kita sebagai pengguna Linux itu kita tidak perlu, selama kita masih istilahnya, selama device yang kita gunakan itu masih cukup untuk kita gunakan, ya berarti kita tidak perlu update gitu loh. Dan ini sebagai pengalaman ya kan, saya tuh kan juga servis kecil-kecilan ya di rumah. Sedikit cerita ya, saya itu install Windows 11 di laptop generasi berapa ya, Core i3 Gen 2 kalau nggak salah, Gen 2, yang Gen 2 atau Gen 3 saya lupa, Gen 2 kemungkinan, saya lupa. Kemarin itu bisa saya bypass TPM nya itu bisa, dan bypass speknya itu bisa. Tapi ada sebuah kendala dimana RAM itu selalu mentok. Jadi saya kasih RAM berapapun itu selalu mentok. Pertama itu kan RAM-nya 4 GB ya, 4 GB DDR3. Kemudian saya upgrade ke 8 GB DDR3. Saya tambahkan satu channel lagi jadi 2 keping 4 GB. Itu selalu mentok di 8 GB. Entah kenapa. Akhirnya saya coba install Windows 10, cukup mendingan, dan ya lebih mending lah daripada Windows 11. Tapi kabar buruknya juga, Windows 10 pun juga akan dihentikan dukungannya tahun ini, kalau terakhir tahun ini. Jadi memang kalau kita pengguna Windows, memang kita dipaksa untuk selalu update. Kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman ini kan laptop saya tuh kan generasi ke-6 ya, saya masih pakai generasi ke-6 Intel Gen 6. Itu kalau di Windows dulu itu kan RAM-nya kan 8 GB. Itu selalu minimal itu di 6 sampai 7 8, hampir mentok terus di 8 GB. Padahal penggunaan itu hanya paling browsing dan seterusnya, tidak ya, hampir mirip lah dengan yang ada di Linux. Nah, kemudian saya upgrade karena saya berpikir, wah ini 8 GB sudah mentok gitu loh, biar agak lancar saya belikan 8 GB. Jadi saya tambahkan 8 GB jadinya 12 GB. Ya juga sama, 12 GB itu kepake hampir 12 GB, 10 GB lebih, di angka 10 GB lebih. Logikanya kalau kita pakai 8 GB itu mentok di 7,5, ya 7 GB. Harusnya kalau kita pakai yang 12 GB itu RAM-nya itu tidak tersisa banyak gitu loh. Padahal saya sudah pakai Windows LTSC dengan Windows Develop itu. Jadi memang kalau teman-teman pakai Windows spek lama, ya teman-teman harus istilahnya berkompromi lah dengan Windows seperti itu, karena memang kita dipaksa untuk update ke versi terbaru seterusnya.
Sama halnya dengan Android pun juga sama. Kalau teman-teman perhatikan, dulu itu RAM 512 kemudian 1 GB itu sudah luar biasa sekali, lancar dan seterusnya. Internal 8 GB itu sudah lega sekali, tapi sekarang internal 64 GB itu sudah mepet, sudah kecil sekali untuk di era sekarang. Jadi memang kita dipaksa untuk update. Nah, terus pertanyaannya, apakah Linux bisa menggantikan Windows? Iya, memang tidak semua apa ya, tidak semua case atau kebutuhan itu bisa digantikan oleh Linux. Seperti kalau teman-teman pakainya CorelDRAW, Photoshop itu memang tidak bisa. Tapi kalau sekedar Office itu masih bisa pakai LibreOffice atau Google Doc, itu saya kira masih cukup mencukupi ya, karena saya juga pakai itu sehari-hari. Saya sudah hampir tidak buka Windows lagi. Saya sudah hampir, terakhir buka Windows kapan ya, saya lupa. Dan partisi saya juga sudah hilang kayak di Windows. Kemarin saya pakai untuk update server saya yang ini. Ini kan servernya tuh kan yang ini, yang ini server saya itu yang awalnya itu SSD-nya itu 128, kemudian saya upgrade ke 256. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi bagi yang masih setia pengguna Windows, siap-siap saja. Pasti teman-teman akan dipaksa untuk upgrade hardware-nya ke seri terbaru, entah itu AMD, entah itu Intel. Ya itu konsekuensi kita pakai Windows ya. Jadi teman-teman semua, monggo. Alternatifnya ya kita pakai Linux, tapi ya kita harus berkompromi juga. Tapi kalau teman-teman punya dana lebih, punya apa istilahnya, ekonomi sedang baik, kalau mau upgrade silahkan. Tapi kalau apa istilahnya ya, sedang kesulitan ekonomi dan punyanya hanya itu, ya kita manfaatkanlah yang ada dan kita berkompromi lah. Kalau render 10 menit butuhkan render video 10 menit butuh waktu 1 jam, ya itu konsekuensinya gitu loh. Tapi ya saya salut dengan teman-teman semua yang masih bertahan dengan hardware lama. Jadi gitu teman-teman semua, mungkin itu video kali ini tidak hanya sekedar curhat dan ngobrol tentang Windows yang sudah menghentikan supportnya untuk generasi ke-7 sampai 10. Jadi bagi teman-teman yang pakai generasi lama, apakah tidak bisa? Ya bisa, cuma pasti di mana titik di mana proses itu akan mentok terus, saya yakin. Mesti teman-teman merasakan itu bukan virus, tapi memang dibuat seperti itu agar kita upgrade ke hardware yang baru. Ya mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Ada beberapa project yang sedang saya kerjakan untuk video selanjutnya, dan ya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See ya.